Saya mendapatkan banyak paket ya, ada sekitar 5 paket buku dan akan saya unboxing untuk tayang di minggu ini. Ini ada paket dikirim dari Cipinang Bogor. Pengirimnya itu buruh online. Wah, ini kayaknya dari Bang Hafid ini. Kemarin sempat bilang mau kirim buku. Yang kedua juga ada dari Intrans Publishing. Wah, ini dari penerbitnya, ini dari Wisma Kalimetro Malang. Wah, jauh sekali Malang. Tapi sepertinya ini buku dari Mas Alan FG Wardana. Dia bilang mau kirim buku tentang presidensial threshold, karena kan teman-teman juga tahu pasal tentang presidensial threshold sedang diuji lagi untuk kesekian kalinya di Mahkamah Konstitusi. Jadi menarik untuk kita ulas ini. Mungkin hari ini yang akan kita ulas dulu ya. Pertama kali kita akan unboxing. Dan ada 3 buku yang dikasih langsung oleh Mbak Anis Hidayah. Mbak Anis ini adalah penggiat atau aktivis buruh migran yang berkantor di Migran Care. Kemarin main ke studio Konstitusionalis TV, Mbak Anis memberikan 3 buku ini untuk nanti kita akan unboxing satu-satu. Isinya apa sih yang ini? Oke, kita akan coba unboxing paket ini ya. Semoga tebakan saya tepat. Ini dari Mas Alan FG Wardana, Direktur PSHK Universitas Islam Indonesia. Ya, karena ini bungkusnya sangat rapat sekali, jadi saya menggunakan bantuan gunting. Kita akan unboxing buku apakah ini, apakah sesuai dengan tebakan saya tadi, karena ini dikirim langsung dari penerbitnya, bukan dikirim oleh Mas Alan. Waduh, rapi sekali. Ya, ternyata bener guys, sesuai dengan tebakan saya tadi bahwa ini buku paket dari Mas Alan FG Wardana, buku tentang presidensial threshold. Wah, ini yang lagi ramai dibahas saat ini karena sedang diuji kembali oleh Rizal Ramli. Oke, kita buka plastiknya. Ya, kita lihat apa hal-hal yang dibahas dalam buku ini. Ini judul bukunya Presidensial Threshold, Sejarah Konsep Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia. Ditulis oleh Jamaluddin Ghafur, SHMH, dan Alan Fatan Gani Wardana, SHMH. Nah, kalau kita lihat resum buku ini secara singkat, di sini dituliskan sedikit bahwa politik hukum presidensial threshold yang dimaknai sebagai perolehan suara pemilu legislatif atau perolehan kursi dengan jumlah minimal tertentu di parlemen sebagai syarat untuk mengajukan calon presiden dan atau wakil presiden, atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sudah kita anut sejak Pilpres tahun 2004 hingga tahun 2019. Politik hukum terkait PT ini memang dimaksudkan sebagai persyaratan ambang batas pencalonan presiden yang didasarkan pada perolehan suara atau kursi parpol di DPR. Tentu saja ini merupakan praktik anomali dalam skema presidensial dan dengan demikian perlu direkonstruksi. Nah, buku ini hadir sebagai bentuk ikhtiar dan kontribusi
menata hukum kepemiluan melalui pengajuan perspektif arah bentuk sekaligus isi hukum kepemiluan, terutama soal hukum pemilu, berangkat dari perkembangan diskursus hukum tentang pemilu di Indonesia yang sangat cepat dan berdampak pada perubahan-perubahan tata hukum yang ada. Tentu alasan kemunculan perubahan tersebut yakni untuk perbaikan kualitas tata hukum yang ada sekaligus respon terhadap konfigurasi politik dan perubahan demografi kependudukan tanah air. Karena keseluruhan materi terangkum aktual dan seksi, karena memang belum banyak literatur yang membahas persoalan yang sama selain respon para akademisi ilmu hukum dalam tulisan yang singkat di media massa. Iya, memang yang membahas presidensial threshold masih jarang sih sekomprehensif ini. Ini menurut saya menarik untuk teman-teman beli. Sepertinya sudah ada ini di toko-toko buku. Oke, kita lihat apa hal-hal yang dibahas dalam buku ini. Ya, bab 1 tentunya mengisi tentang pendahuluan. Bab 2 membahas tentang demokrasi dan pemilihan umum. Terbagi atas 3 subbab. Pada subbab A ada demokrasi, pengertian, prinsip, dan sejarah perkembangannya. Dan subbab B, bab 2, korelasi demokrasi dan pemilihan umum. Lalu subbab C pada bab 2 bahas tentang pemilihan umum dari sisi pengertian, asas, sejarah perkembangannya. Nah, lalu di bab 3 membahas tentang sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Di bab 4 membahas tentang elektoral, parliamentary, dan presidensial. Di bab 4 ini ada 2 subpembahasan. Yang subbab A, bab 4, elektoral dan parliamentary threshold. Lalu kemudian di subbab B, bab 4 ini membahas tentang presidensial threshold. Kemudian di bab 5 ada urgensi presidensial threshold dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Terbagi, dan bab 5 ini membahas 4 subbab. Yang subbab A membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia. Lalu di subbab B membahas tentang multipartai dan instabilitas presidensialisme di Indonesia. Dan kemudian di subbab C pada bab 5 membahas tentang faktor multipartai sebagai penyebab instabilitas pemerintahan presidensial. Lalu di subbab D pada bab 5 membahas tentang threshold dan penyederhanaan sistem kepartean. Nah, lalu di bab 6-nya membahas tentang relevansi penerapan presidensial threshold dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Bab 6 ini ada 2 subbab pembahasan, yaitu tentang penerapan presidensial threshold dalam perspektif pemilu serentak. Ini yang menarik menurut saya, karena ketika sistem itu pemilu serentak antara legislatif dan eksekutif disatukan, lalu bagaimana kemudian penerapan presidensial threshold-nya? Ini akan dibahas secara lengkap dalam bab 6 ini. Lalu di subbab B tentang penerapan presidensial threshold dalam perspektif sistem presidensial dan penyederhanaan partai politik. Nah, ini di putusan MK juga sempat ini disinggung terkait dengan hubungan presidensial threshold, sistem presidensial dengan penyederhanaan partai politik. Lalu kemudian di bab 7, pengaturan presidensial threshold dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta gagasan pembaharuan tata hukum di Indonesia. Wah, ini menarik ini menurut saya, bagaimana kemudian kita bisa mengetahui gagasan pembaharuan tata hukum apa yang dibahas di buku ini. Bab 7 itu ada 3 subbab. Yang subbab A pada bab 7 ini tentang praktik pengaturan threshold dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia tahun 1999 sampai 2014. Lalu subbab B pada bab 7 membahas tentang presidensial threshold dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini berarti sudah sangat komprehensif ini, karena putusan Mahkamah Konstitusi pun dibahas. Lalu di subbab C pada bab 7 membahas tentang pengaturan presidensial threshold dalam pemilu 2019
dan gagasan pembaruan tata hukum di Indonesia. Dan yang terakhir sebagai bab penutup, bab 8 ini membahas kesimpulan dari seluruh uraian tentang penerapan presidensial threshold. Jadi menurut saya ini menarik karena memang buku ini membahas presidensial threshold dengan mengambil beberapa data Pilpres dari 2004 sampai 2019, berarti terbaru ya. Di 2019 juga sudah masuk dalam pembahasan di buku ini. Saya sih sangat merekomendasikan ya untuk para penggiat pemilu, aktivis-aktivis demokrasi, aktivis-aktivis hukum tata negara khususnya. Ini penting untuk mendapatkan buku ini. Bisa dicari di toko-toko buku terdekat. Ya mungkin ini yang bisa saya ulas dalam konten unboxing ini. Ikuti terus channel ini khususnya konten unboxing karena masih banyak buku-buku yang akan saya unboxing. Masih ada 4 buku lagi, 3 dari Mbak Anis dan 1 dari Bunuh Online. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like dan share kalau teman-teman menganggap konten ini bermanfaat, karena dengan menonton konten unboxing ini teman-teman akan memiliki banyak referensi buku-buku apa yang ingin teman-teman cari. Mungkin nanti akan menjadi inspirasi untuk mengangkat menjadi karya tulis, atau mungkin kemudian untuk referensi mengerjakan skripsi, tesis, dan disertasi. Itu semua ada di Konstitusionalis TV, khususnya konten unboxing. Oke, salam konstitusionalis.